Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia Rahmah dari Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunenggung Jati Bandung, kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 12120801004. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan hasil observasi laboratorium kimia di SMAN 3 Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Sari SPD MPD dan Ibu Riri Aisyah SPD MPD. Topik yang akan saya bahas, yang pertama ada latar belakang, yang kedua kondisi awal laboratorium, yang ketiga pelaksanaan observasi, dan yang keempat kondisi laboratorium setelah dilakukan observasi. Yang pertama ada latar belakang. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan secara terkendali. Laboratorium dan jenis peralatannya merupakan sarana dan prasarana penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Hal ini dikemukakan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 42 ayat 2 serta pada pasal 43 ayat 1 dan 2. Nah, laboratorium itu membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa bertindak langsung dalam melakukan pengamatan atas percobaannya. Selain itu, keberadaan laboratorium sains di sekolah menengah merupakan keharusan pada pendidikan sains modern. Salah satunya laboratorium kimia sebagai bagian dari sains. Ilmu kimia merupakan suatu ilmu berlandaskan praktikum yang pengembangan dan aplikasinya menuntut standar tinggi pada kerja eksperimental. Selanjutnya, ada kondisi awal laboratorium. Untuk kondisi awal di laboratorium kimia SMAN 3 Kuningan ini, itu untuk gambar yang pertama dapat dilihat bahwa bahan-bahan kimia itu masih disimpan sembarang serta tidak mengikuti prosedur. Dan terlihat masih terdapat alat kimia di dalam ruang penyimpanan bahan. Kemudian saya juga menemukan terdapat alat-alat kimia bekas praktikum yang belum dibersihkan, serta terdapat alat-alat yang berdebu dan alat-alat yang kondisinya masih baik dan masih bisa dipakai itu tercampur dengan alat-alat yang sudah rusak atau pecah. Dan laboratorium kimia yang memang seharusnya bersih itu masih terlihat kotor dan kurang terawat. Dan berdasarkan info yang saya dapatkan dari penanggung jawab Laboratorium Kimia SMAN 3 Kuningan, kondisi laboratorium kimia kurang terpantau semenjak pandemi. Jadi kegiatan di laboratorium itu terhambat atau dapat dikatakan berhenti sementara dikarenakan pembelajaran para siswa dilaksanakan secara daring, serta semenjak pandemi, staf yang awalnya menjabat sebagai laboran itu beralih tugas menjadi guru mata pelajaran lain, sehingga laboratorium kimia di SMAN 3 Kuningan itu kurang terkontrol keadaannya. Selanjutnya ada pelaksanaan observasi. Perlu diketahui untuk ruang laboratorium kimia di SMAN 3 Kuningan ini terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu ada ruang bahan, ruang alat, dan ruang praktik. Observasi saya mulai dari ruang bahan, kemudian dilanjutkan dengan ruang alat, dan yang terakhir ke ruang praktik. Untuk hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan observasi ini, yaitu yang pertama, mengamati dan mencatat kondisi laboratorium. Dengan ini, saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Yang kedua, wawancara dengan pihak laboratorium SMAN 3 Kuningan. Yang ketiga, itu menata bahan dan alat. Untuk bahannya sendiri yang awalnya tercampur antara zat padat dengan zat cair, itu saya pisahkan ke dalam tempat yang berbeda, kerak yang berbeda. Dan untuk alatnya sendiri kan tadi ditemukan terdapat alat yang masih terdapat di dalam ruang penyimpanan bahan, itu saya pindahkan ke ruang penyimpanan alat.
Selanjutnya, yang keempat itu membersihkan alat yang kotor. Tentunya alat-alat yang kotor saya bersihkan agar dapat digunakan kembali. Yang kelima, mengklasifikasikan bahan dan alat. Untuk bahannya sendiri, selain saya pisahkan antara zat padat dengan zat cair, juga saya pisahkan berdasarkan sifatnya. Jadi untuk bahan-bahan yang mudah terbakar saya satukan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Lalu bahan-bahan yang bersifat korosif saya satukan dengan yang bersifat korosif dan sebagainya. Serta pada observasi kali ini itu saya menemukan bahan-bahan yang tidak berlabel. Oleh karena itu, bahan-bahan yang tidak berlabel tersebut itu saya pisahkan ke dalam tempat yang berbeda. Dan untuk pengklasifikasian alatnya sendiri itu saya kelompokkan berdasarkan bahan penyusunnya. Seperti alat yang terbuat dari kaca itu saya satukan dengan alat yang terbuat dari kaca. Kemudian alat yang terbuat dari kayu itu saya satukan dengan alat yang terbuat dari kayu. Dan untuk alat yang terbuat dari logam itu saya satukan dengan alat-alat yang terbuat dari logam, seperti itu. Kemudian hal yang saya lakukan selanjutnya yaitu yang keenam, membersihkan ruang praktikum. Yang ketujuh, merapikan ruang praktikum. Dan dikarenakan di laboratorium SMN 3 Kuningan ini data administrasinya kurang lengkap, maka saya lengkapi seperti kartu stok, kartu peminjaman alat, dan sebagainya. Lalu ada kondisi laboratorium setelah observasi. Dapat teman-teman lihat ya, untuk kondisi laboratoriumnya tersebut itu terlihat lebih rapi dan bersih dibandingkan sebelumnya. Dan dapat dilihat juga untuk alat-alatnya itu sudah dikelompokkan berdasarkan bahan penyusunnya. Dan untuk bahan-bahan kimianya juga sudah saya kelompokkan berdasarkan sifatnya. Dan zat cair dan zat padat yang semulanya itu tercampur itu sudah dipisahkan ke dalam rak yang berbeda. Dan perlu diketahui untuk penyimpanan alat-alatnya tersebut itu saya hanya mengelompokkannya berdasarkan bahan penyusunnya saja, akan tetapi masih ditempatkan dalam tempat yang sama di dalam ruang penyimpanan alat. Hal ini dikarenakan kapasitas ruang penyimpanan alatnya itu hanya sedikit, sementara jumlah alatnya itu lebih banyak dari kapasitas ruang alat tersebut. Dan untuk observasi kali ini dapat disimpulkan yang pertama, pengelolaan laboratorium kimia SMA Negeri 3 Kuningan masih perlu diperbaiki dan dilengkapi. Yang kedua, kelengkapan laboratorium perlu ditingkatkan seperti pada administrasi, alat-alat keselamatan kerja, dan peralatan kimia yang menunjang kegiatan praktikum. Yang ketiga, organisasi laboratorium harus diperbaiki kembali. Diperlukan laboran yang tentunya paham bagaimana tata cara mengelola laboratorium. Yang keempat, ruang atau tempat penyimpanan alat perlu diperluas agar penataan alat di laboratorium dapat tertata rapi dan bersih sesuai dengan prosedur. Yang kelima, keselamatan kerja belum terjamin karena peralatan yang tersedia masih kurang memadai. Yang keenam, kebersihan laboratorium perlu diperhatikan kembali. Baik, mungkin sekian saja video pemaparan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.